Orang yang mati syahid dibawa burung berwarna hijau kemana saja dia. Makanya Allah katakan, jangan kau katakan dia mati. Wala taqulu, jangan kau katakan liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Mereka yang meninggal kau katakan mati. Saudara, mereka yang sudah meninggal syahid insyaallah. Makna syahid, syahid masyhur, mereka dipersaksikan oleh para malaikat. Makna syahid, syahid, sebelum mati dia sudah bersaksi. Malaikat mengepakkan sayapnya, nampaknya ruang kamarnya dalam surga. Itu makna syahid. Tak merasakan sakaratul maut, melainkan seperti qars, cubitan pada tangan. Tidak merasakan azab kubur, tak merasakan hisab, langsung masuk ke dalam surga. Dan sebelum mati sudah melihat ruangan kamarnya. Makanya dia tersenyum mati. Kenapa banyak orang yang mati syahid itu tersenyum? Karena sebelum nyawanya keluar, malaikat mengepakkan sayap, sudah nampaknya, hai Abdul Somad, ruanganmu blok C nomor 15. Kita parkir aja payah. Ini pentingnya kita. Apa yang bisa kita tolong, tolong. Tapi kalau kita tidak bisa menolong, doa. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah buat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balas. Kalau kamu tak sanggup membalas, doakan dia. Bangun tengah malam, ya Allah, aku tak bisa menolong saudaraku ini, tapi hatiku hancur berkeping. Solidaritas kita, update status, share. Berapa banyak yang pelaku maksiat menengok gambar-gambar itu bertaubat. Mungkin kita tak pandai ceramah, yang muda-muda tak pandai, tapi di internet dia ahli. Maka bagikan, mungkin itu membuka pintu hatinya. Gambar bisa bercerita 1000 kata. Alhamdulillah Pak Ustaz, dengan ceramah Ustaz ini makin rajin saya update status sekarang. Status yang mana? Yang mengajak orang ke jalan Allah atau melalaikan? Apakah sebelum diciptakannya manusia surga dan neraka itu sudah ada? Ya, Allah Ta'ala ciptakan surga dan neraka. Sampai kapan? Sampai hari ini sudah ada. Lalu kalau begitu kosonglah dia Pak Ustaz. Ya terserah Allah Ta'ala. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, nampaknya ada orang di surga. Siapa itu? Orang di surga yang meninggal dunia, diletakkan rohnya di dalam paruh burung berwarna hijau. Burung itu terbang hinggap ke mana tiang mau dia suka. Begitu disebutkan dalam kitab Roh yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dia belum masuk surga, tapi hanya sekedar mishwar, jalan-jalan saja di surga. Ini gedung baru akan diresmikan 1 Januari 2018. Tidak ada yang boleh masuk, tapi ada tamu-tamu khusus di bawah. Ustaz Somad boleh masuk ke dalam foto-foto. Kenapa? Dia tamu khusus. Begitulah orang yang mati syahid dibawa burung berwarna hijau kemana saja dia. Makanya Allah katakan, jangan kau katakan dia mati. Wala taqulu, jangan kau katakan liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Mereka yang meninggal kau katakan mati. 13 warga Rohingya mati. Jangan kau katakan mati. Mereka syahid, mereka syuhada. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, tapi kalian tak bisa merasakan kehidupan mereka. Rasa tak bisa diwakili oleh kata. Setiap kata yang ingin mewakili rasa, dia pasti berdusta. Oleh sebab itu maka kita tak tahu. Jangan karena tak tahu kita bilang tak ada. Itu ada dalam ajaran agama kita. Kita belum jelas mati, mereka sudah jelas mati syahid. Kematian seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Kematian seperti kulit kambing, kambing dikuliti hidup-hidup. Kematian seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Tapi indahnya kematian mereka yang syahid, para tentara kita yang membela negara kesatuan Republik Indonesia. Nun di tengah perbatasan, di sana tempat para pemberontak, gugur mereka, menangis istrinya. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, jangan katakan mereka mati, bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, kalian yang tidak merasakan bagaimana kehidupan mereka yang begitu indah. Mereka yang syahid bukan yang meledakkan dirinya membawa kompor. Mereka yang syahid
Siapakah yang syahid? Mereka yang membela negaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia langkahkan kakinya, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu yang menghilangkan rasa takut dari dalam hatinya. Itu yang membuat dia tidak cemas ketika ditangkap tentara-tentara Israel oleh pasukan Palestina. Mereka buka, maaf, celananya, ternyata tentara Israel itu pakai pampers, kencing-kencing mereka, ketakutan. Tapi tentara kita tidak ada takutnya sedikit pun. Kenapa? Mana urat takutnya sudah putus. Ala inna awliya Allah. Ketahuilah, orang-orang yang menolong agama Allah, orang-orang yang ditolong oleh Allah, la khaufun alaihim, mereka tidak ada rasa takut, wala hum yahzanun, tidak ada rasa sedih. Takutnya sudah dicabut Allah, sedihnya sudah dicabut Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ada dalam diri orang-orang yang berpuasa. Dia tidak takut. Padahal dokter sudah memvonis dia, Bapak jangan puasa, ini ususnya sudah bolong. Kemana-mana bawa tas laptop, disangka orang isinya laptop, ternyata roti gabin. Setiap setengah jam sekali harus ngunyah. Tapi ketika dia berpuasa dengan benar, heran, kenapa sakit mahnya hilang. Melapor ke dokter, Pak dokter, ya saya kalau tidak puasa biasanya perut ini sakitnya minta ampun. Tapi kenapa ketika saya berpuasa kok malah penyakit mah saya hilang? Kok bisa begitu? Dokter Muslim tersenyum. Apa kata dia? Bapak tahu nggak? Tadi ketika sahur, Bapak sudah berkata, nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku berniat puasa besok. Maka ketika Bapak berniat, otak Bapak sudah memprogram, hai usus, besok nggak ada nasi, besok nggak ada lontong sayur, besok nggak ada ayam penyet, besok nggak ada ayam pop, besok nggak ada rendang. Maka pada saat itu semua organ tubuh Bapak sudah siap. Maka pada saat makan jam siang, jam sore, dia tidak akan mengeluarkan zat asam lambung. Kenapa? Karena dia tahu, wahai usus, kamu keluarkan zat asam lambung untuk mencerna nanti ketika azan maghrib berkumandang. Itu mukjizat Al-Quran, Allah yang kasih tahu. Tapi hari ini orang tidak percaya. Alhamdulillah, kita sedang memperingati nuzul Al-Quran. Banyak sekali peristiwa-peristiwa. Tunjukkan di mana orang bisa hafal kitab suci sampai hari ini. 30 juz, 114 surat. Imam besar Masjid Istiqlal Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Hasanuddin Sinaga MA, 30 juz ada di kepala. Beliau hafal Quran. Tadi Quran tak beliau buka, tutup aja, pejam mata. Beliau kalau pejam mata, nampak semua 30 juz. Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Ma'idah, An-Nisa, Al-An'am, Al-Anfal, semua. Coba kita kolak dua mata. 30 juz di kepalanya, Pak. Ibu berapa? 2 juz, Pak Ustaz. Juz pokat, juz melon. 30 juz di kepalanya. Cita-cita ibu saya yang sudah tercapai sampai sekarang adalah ingin menjadi anak hafal Quran. Saya pulang membawa 2 ijazah, kiri LC, kanan MA. LC dari Al-Azhar Kairo, MA dari Maroko. Mak, aku bawa pulang LC MA. Kok nggak hafal Quran? Di Mesir nggak ada ngapal Quran? Ada, 4 tahun. Tingkat 1, 2 juz. Tingkat 2, 2 juz. Tingkat 3, 2 juz. Tingkat 4, 2 juz. LC 8 juz. Pulang, sekarang min. Setiap naik pesawat, hilang 2 juz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran luar biasa. Yassarna al-Qur'ana lidzikri, kami mudahkan Quran untuk dihafal. Fahal mim muddakir, adakah yang mau menghafalnya? Adakah yang mau mengingatnya? Saya paham, saya tahu tentara-tentara banyak yang hafal Quran, banyak yang bisa baca Quran. Tapi karena acara petang ini acara nasional, maka pakai qori naturalisasi dari Imam besar Masjid Istiqlal. Kami ketika acara di Korem, Wirabima, Pekanbaru, saya lihat pakai baju tentara naik ke atas. Dalam hati saya, pasti qori nggak datang. Ternyata qori, saya minta direkam, upload ke YouTube. Supaya apa? Supaya anak-anak yang melecehkan Al-Quran, yang menginjak Al-Quran, melihat itu gemetar. Kamu yang ngejek-ngejek Quran, kamu ngejek Quran kan, karena selama ini yang baca Quran itu ustaz, kamu sepelekan. Nih, tentara baca Quran, lihat gambar itu, mencret dia. Bapak-bapak dari tentara, bapak nggak perlu ceramah.
Bapak nggak perlu kultum, cukup dengan seragam tentara, sholat di masjid. Allahu Akbar. Saya tinggal menunjukkan ke anak-anak. Dia tentara pakai pistol besi sholat. Ini pistol air nggak sholat. Lihat tentara jenderal bintang 4 sholat. Ini bintang 7 nggak sholat. Musuh kepala. Bangga kita luar biasa. Jadi itulah hebatnya. Makanya saya ketika tamat sekolah dulu, ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi, ada yang jadi pegawai, ada macam-macam. Sekarang alhamdulillah reuni, hidup lagi grup, kebanggaan luar biasa. Saya dijemput di bandara Kuala Namu, Sumatera Utara, matang tentara pakai baju seragam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ingat semua. Tuh, dia nggak manggil ustaz. Semua dia kawan satu kelas dulu. Masya Allah. Di Aceh juga begitu, di Banda Aceh. Kawan satu kelas dulu. Masya Allah, bangga saya. Begitu ketemu, langsung saya ajak foto. Foto. Untuk apa? Supaya ngejek saya supaya teman-teman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolong agama Allah ini dengan seragammu, tolong agama Allah ini dengan kekuasaanmu, tolong agama Allah ini dengan jabatan yang ada di tanganmu. Pulang saya dari Maroko tahun 2008 bulan Ramadan, sekarang 2018 bulan Ramadan, genap 10 tahun saya sudah pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara tak langsung ini hadiah terbesar yang diberikan Allah. Abdul Somad, 10 tahun kau ceramah, kuberikan kau hadiah terindah, ceramah di Mabes TNI. Pulang saya, tiba-tiba datang 3 orang bapak-bapak. Ustaz Somad, apa yang bisa kami lakukan untuk menggoncang negeri ini? 3 orang ini semuanya tiga udah pensiun, tangannya bergoncang. Dalam hati saya, apa yang mau kita lakukan? Kalau mau menggoncangkan ketika ada kekuasaan, kalau begitu orang yang minoritas saudara-saudara kita akan teraniaya. Tidak, karena Al-Quran mengajarkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil